Sebuah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi di Jalan Inspeksi Aliran Sungai Kalimalang, tepatnya di Kampung Tegal Danas, Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Seorang pengendara dikabarkan hilang setelah tercebur dalam sungai dengan kedalaman 5 meter ini. Korban yang bernama WS bersama 3 temannya dikabarkan tengah menempuh perjalanan dari kota Bekasi menuju Karawang, Jawa Barat. Karena bensin menipis, iring-iringan ini memutar balik kendaraan kembali ke arah Bekasi untuk mengisi bahan bakar di kios terdekat. Tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah mobil SUV yang melaju kencang. Motor di belakang berhasil menepi, namun motor yang dikendarai WS dan AM tak sempat menghindar. Benturan pun terjadi. Motor oleng dan berbelok ke sungai, kemudian terjatuh tepat di pinggir sungai. Namun WS terlempar ke sungai. Karena saya lihat hantamannya begitu hantam, mobilnya langsung pergi gitu aja. Kabur. Saya langsung standarin motor, cuma memang motor saya nggak ke standar, masih nyala posisinya. Saya langsung lompat ke bawah, saya masih pakai tas, masih rapi. Cuma begitu saya di bawah, itu tinggal cuma teman saya aja yang satu. Tim SAR Brimob Detasmen D Polda Metro Jaya yang bermarkas hanya 3,5 km dari lokasi kejadian pun merespon cepat peristiwa ini. Tim penyelamat beserta perahu karet segera diterjunkan untuk mencari korban. Motor yang dikendarai korban dievakuasi dari pinggiran sungai. Motor penuh lumpur ini tampak rusak di bagian belakang, bekas benturan keras. Sementara teman-teman korban untuk sementara ditampung warga sekitar. Bang Eki. Beberapa waktu mencari tak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Bantuan pun berdatangan. Tim SAR Basarnas, BPBD dan beberapa organisasi relawan tiba di lokasi kejadian. Tak hanya menggunakan perahu karet, 2 anggota SAR penyelam diterjunkan untuk mencari korban. Di sungai dengan jarak pandang yang sangat terbatas ini, penyelam menyapu dasar sungai sejauh 500 meter dari titik lokasi jatuhnya motor korban. Mungkin kesulitan yang kita hadapi di sini adalah dengan kondisi arus airnya yang lumayan deras, apalagi untuk teman-teman penyelam. Untuk pencarian kita pada hari ini, kita tadi sebelum melakukan penyelaman kita melakukan pencarian menggunakan Aqua Eye kita searching tadi, kemudian kita tentukan titik penyelamannya. Gitu. Untuk kedalamannya sendiri berapa sih Bang? Untuk kedalaman di situ kira-kira sekitar mulai dari 1,2 meter sampai dengan 5 meter. Bang, jumlah personel yang diterjunkan Bang? Untuk
personil yang ada di lapangan, tim SAR gabungan ini kurang lebih ada 50 personil. Sementara pihak kepolisian menurunkan penyidik untuk menuntaskan kasus kecelakaan ini. Mobil yang dilaporkan menjadi pemicu kecelakaan menjadi target buruan. Hari ini kita sedang fokus untuk pencarian korban ya, atas nama inisial W yang diduga menurut keterangan dari beberapa rekannya yang beriringan dengan yang bersangkutan jatuhnya di titik Kalimalang ini yang sekarang kita lakukan titik utama pencarian. Dan apakah benar ini korban tabrak lari? Dari keterangan yang kita dapatkan di lapangan sementara ya. Jadi ada sebuah mobil dari arah yang sama, mobil Ford warna hitam. Kita dapatkan identitasnya sangat sedikit. Kita sedang melakukan pencarian juga melalui beberapa CCTV. Upaya pencarian ini menarik perhatian ratusan warga. Mereka berbondong-bondong menyaksikan usaha pencarian korban di sekitar lokasi. Namun, hingga sore hari, upaya puluhan anggota tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan kembali esok hari. Di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan memperluas jangkauan hingga 7 km ke arah hilir Sungai Kalimalang. Namun sampai sore tidak membuahkan hasil. Pencarian pun kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian hari ketiga tiba-tiba dibatalkan. Kepolisian Metro Bekasi menghentikan semua kegiatan dan memasang perimeter menutup satu arah Jalan Inspeksi Kalimalang. Sepeda motor milik korban, HP korban, beberapa barang milik teman-teman korban digelar. Demikian juga barang bukti yang berhasil ditemukan oleh penyidik dari pihak kepolisian. Semuanya dikumpulkan dan dibawa kembali ke lokasi. Dari hasil penyelidikan, baik secara saintifik, kemudian data-data lapangan, kemudian Polsek Cikarang Selatan dan Pusat Lantas Polres Metro Bekasi menyatakan dan menyimpulkan, memastikan bahwa kejadian kemarin adalah bukan kejadian yang sesungguhnya. Ya, unit Laka Lantas dan unit Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi yang menangani kasus kecelakaan ini menemukan banyak kejanggalan dari pengakuan saksi, barang bukti, serta penemuan lain. Hingga terbukti peristiwa kecelakaan motor ini hanyalah rekayasa. Mereka membuat drama demi mendapatkan pencairan asuransi jiwa. Dan WS yang sebelumnya dilaporkan tenggelam pun kini menjadi buronan. Para saksi yang juga sahabat-sahabat korban kini digelandang dan resmi beralih status menjadi tersangka. Yang satu selamat karena dia itu masih di pinggir jatuhnya. Jadi dia juga ketiban motor. Jadi motornya itu nggak sampai jemur ke kali. Jadi masih setengahnya nyangkut gitu Pak. Cuma yang teman saya ini yang teman saya ini aja yang belum ketemu. Inilah olah peran yang dijiwai AR sebagai saksi. Cerita seolah-olah WS hilang terbawa arus Sungai Kalimalang saat terjadi kecelakaan dipastikan hanya tipu-tipu.
Skenario ini bahkan telah direncanakan sebulan sebelumnya. Terus tugasmu jatuhin ini ke sana. Itu kan gelap jam 3 pagi ya. Kamu pernah ke situ nggak sebelumnya? Kamu ngerti nggak kondisi depan tuh kayak apa? Kan bos dia. Berarti bukan yang depan. Nah terus, habis itu pergi kamu ini sendirian. Nah coba. Oleh pelaku WS, para pemeran dalam drama kecelakaan ini dijanjikan mendapatkan imbalan 30 hingga 100 juta rupiah setelah asuransi jiwa kecelakaan sebesar sekitar 1 sampai 3 miliar rupiah berhasil dicairkan. Bang, bayar berapa tadi? 20 sampai berapa tadi, Bang? Ngomongin 100. 20 sampai berapa tadi? Ya, 20 sampai berapa? sampai 100. 100 juta. Ya, Buat apa duitnya? buat bayar utang. Emang asuransi dia berapa katanya? 3 miliar apa 2 miliar? 3 miliar. Bang, yang ngerancang skenario ini siapa, Bang? Semuanya. Semua. Semuanya. Terbongkarnya kasus ini tentu saja membuat geram petugas SAR yang telah berjuang sekuat tenaga untuk mencari korban. Ya, menurut kami ini sangat disayangkan dan ini sangat mengecewakan bagi kami, termasuk mungkin seluruh publik yang mengetahui tentang ini, dan ya sangat disayangkan aja bahwa yang melakukan ini saya anggap tidak punya hati nurani, dan itu ngerjain kepolisian, ngerjain Basarnas, ngerjain BPBD, ngerjain komunitas-komunitas relawan yang berhari-hari di sini melakukan pencarian. Saya nggak percaya, Bang, nggak masuk akal kalau menurut ini. Udah ngomong lagi, itu gimana? Tadi sempat nolongin? Hah? Sempat nolongin? Enggak. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi yang menangani kasusnya hingga kini masih memburu WS, otak drama kecelakaan tabrak lari yang sempat menghebohkan publik ini. Tapi, siapakah sebenarnya tersangka WS? Dan apa motif lain di balik rekayasa kecelakaan ini? Dari akun Instagram, informasi yang berhasil dikumpulkan OMG, WS cukup aktif di salah satu klub olahraga menembak di tanah air. Bahkan punya jabatan penting di organisasi. Beberapa fotonya pun menunjukkan kedekatan dengan beberapa petinggi militer, artis, dan pejabat sipil lainnya. Sementara informasi lain, WS adalah seorang juragan empang yang memiliki usaha budidaya ikan di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sedangkan ketiga pelaku yang telah diamankan sebenarnya adalah anak buahnya yang bertugas menjaga empang. Berdasarkan data yang diperoleh OMG, tersangka WS tercatat sebagai warga di Kelurahan Mustika Sari, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dan tim OMG pun melakukan penelusuran guna mengungkap siapa sosok lelaki berusia 35 tahun ini. Ternyata, alamat rumah yang tim OMG tuju adalah rumah kediaman orang tua WS. Untungnya, pemilik rumah masih berkenan menerima tim OMG. Raman Priyanto, sang ayah, tak mengira satu dari dua putra kembarnya itu telah membuat heboh dengan mengarang cerita kecelakaan demi klaim asuransi. Raman Priyanto pun bahkan sempat turut bermalam di TKP, menunggu hasil pencarian tim SAR gabungan. WS dikenal supel dan aktif di luar rumah, banyak bidang usaha yang telah digelutinya. Banyak dia tuh, belum lama itu ternak ayam tapi rugi banyak. Sekarang yang terakhir saya dengar ternak ikan, ya kemarin itu yang diajak temennya itu kan, menurut ceritanya itu dia penunggu empang, pengelola empangnya. Berarti anak buahnya ya? Ya, gitu. Miara ikan apa katanya Pak di Bogor? Ada lele, ada nila, saya dengar begitu. Saya sendiri belum pernah ke sana sih ya. Setelah membuat heboh dan dinyatakan buron selama 4 hari,
WS akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Pusat Kepolisian Metro Bekasi. WS mengakui semua perbuatannya karena merancang dan merekayasa kecelakaan lalu lintas termasuk hilangnya dirinya. Saudara sudah bisa diamankan dan dalam kondisi sehat, baik gitu. Jadi yang pertama kita meyakinkan bahwa tidak ada peristiwa orang meninggal di Kalimalang pada saat itu. Dan dengan ini berarti DPO sudah saya nyatakan dicabut karena yang bersangkutan sudah dapat diamankan dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan. Hingga saat ini WS masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian sektor Cikarang Pusat terkait motif dibalik rekayasa kecelakaan dan kematian dirinya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula adanya motif dan aktor lain yang terlibat dalam drama laka lantas sang juragan Empang ini. Besarnya uang yang diharapkan dari satu polis kecelakaan lalu lintas bermotor sebenarnya tak sebanyak jumlah yang ditargetkan WS dan teman-temannya. Sebagai gambaran, sebuah asuransi jiwa di Indonesia hanya memberikan nilai pertanggungan bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Kemungkinan sebelum melakukan upaya ini, WS sendiri telah mendaftar dan membayar premi ke beberapa asuransi jiwa sekaligus. Namun, boro-boro mendapat polis asuransi, WS pun harus mendekam di balik jeruji besi.